Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 2117051062 dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan membuat proyek mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah IoT dengan studi kasus, yaitu kita membuat sebuah perangkat yang dapat mendeteksi hama dikarenakan petani tidak dapat mengawasi pertaniannya selama 24 jam. Di dalam proyek ini, perangkat yang kita buat harus mampu mengusir hama yang mendekat kurang dari 2 meter dengan menggunakan suara buzzer. Suara buzzer dapat dikendalikan melalui ponsel, atau dapat dikatakan dengan hal lain, yaitu buzzer dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan melalui ponsel. Lalu, jika ada hama yang mendekat dalam radius kurang dari 2 meter, maka akan muncul notifikasi khusus pada ponsel. Lalu, ponsel dapat menampilkan informasi berupa teks terkait jarak hama dalam radius 0-4 meter. Lalu, suara buzzer dan notifikasi dapat dimatikan melalui ponsel. Oke, itu untuk penjelasan dari studi kasus yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikannya melalui website Walkwi. Nah, di sini saya akan menggunakan microcontroller yaitu ESP32. Nah, seperti ini. Bagian sini mungkin saya hapus. Sebelum kita masuk ke konfigurasi kode programnya, kita konfigurasi terlebih dahulu untuk simulasinya. Yaitu yang pertama, kita tambahkan ultrasonic untuk mendeteksi si jarak hamanya. Lalu kita tambahkan buzzer untuk suara yang agar dapat mengusir hama. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 buah LED. Ini untuk LED merah. LED merah ini nantinya berfungsi untuk mendeteksi adanya hama yang terdeteksi oleh si sensor. Lalu untuk LED yang kedua ini adalah warna hijau, yang mana LED hijau ini nanti akan menyala jika si sensor ini tidak mendeteksi adanya hama dalam jangkauan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu sini tambahkan resistor untuk menyambungkan pada LED-nya. Oke, selanjutnya kita sambungkan pin-pin yang ada pada perangkat yang sudah kita tambahkan ke pin dari microcontrollernya, itu ESP32. Pertama kita lakukan pada sensor. Pada pin VCC kita sambungkan ke pin 3V3 pada ESP. Lalu pin trigger kita sambungkan ke D4. Lalu pada pin echo kita sambungkan kepada pin D15. Lalu pada GND kita sambungkan ke pin GND. Nah, selanjutnya pada buzzer. Pada bagian buzzer 1 ini kita sambungkan ke pin D13. Kita naikin. Lalu pada pin yang buzzer satunya kita sambungkan ke GND. Lalu pada LED kita sambungkan pada resistor. Lalu bagian resistor ini kita sambungkan ke pin D14. Lalu pada LED merah yang sebelah sini kita sambungkan ke GND. Selanjutnya pada LED hijau kita sambungkan ke resistor. Lalu di sini kita sambungkan ke pin D12. Lalu di sini kita sambungkan ke pin GND lagi. Oke, untuk
menyambungkan pin dari perangkat yang sudah ditambahkan ke microcontrollernya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada kode program. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan define terhadap pin trigger dan pin echo pada sensor. Define pin echo. Pin echo tadi terletak pada 15. Lalu define pin trigger. Pin trigger terletak pada D4. Jadi kita isi 4. Lalu kita declare untuk variabel daripada lampu LED. Integer LED merah sama dengan LED merah terletak pada pin D14. Lalu integer LED hijau terletak pada pin 12. Lalu pada pin buzzernya kita berikan 13 karena dia terletak pada pin 13. Lalu di sini ada variabel integer tekan bass sama dengan 0. Ini nantinya pada bagian variabel ini dia berfungsi untuk menekan tombol ataupun switch daripada buzzer, yang mana nanti ketika buzzer dalam keadaan on, maka nanti buzzer akan berhenti suaranya atau hilang suaranya. Dan jika di off-kan atau dimatikan, maka suara buzzer akan muncul. Sini saya akan membuat fungsi untuk mengeluarkan suara dari buzzer, yaitu dengan nama on buzzer, dengan memberi parameter pin dengan tipe integer. Lalu di sini kita LED si attach pin pin, 0. Lalu LED si right not 0, not underscore f, 4. Oke, untuk fungsi mengeluarkan suara pada buzzer sudah selesai. Lalu kita buat fungsi void of buzzer dengan parameter sama dengan yaitu pin dengan tipe data integer, yang mana ini nanti akan menonaktifkan suara dari buzzer sehingga suaranya hilang, yaitu LED si detach pin dalam kurung pin. Oke. Nah, selanjutnya sebelumnya kita lakukan kita import library terlebih dahulu. Maaf, saya lupa. Sini pada library manager kita tambahkan library blink, yang mana ini untuk mengkonteksikan pada blink. Lalu kita tambahkan tone library untuk suara dari buzzer, ya. Lalu kita tambahkan library HCSR ultrasonic sensor. Oke. Nah, sini kita panggil kita include library, yaitu wifi.h, lalu include wifi.client.h. Di sini tidak ada .client.
lalu include bling simple esp32.h. Oke, untuk import untuk library sudah selesai. Selanjutnya saya lanjutkan dalam konfigurasi lainnya, yaitu di sini kita buat char out ini sama dengan author, yang mana nanti ini kita dapatkan pada saat kita mengkonfigurasikan pada Blink. Nantinya di situ kita akan mendapatkan sebuah kode dari yang sudah diberikan oleh Blink, dan nantinya kita akan masukkan ke dalam kode program ini. Lalu ada char SSID, walk with guest, lalu ada char pass, ini artinya password. Oke, selanjutnya di sini ada kita menggunakan Blink timer. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi blink write. Ini nantinya sini kita letakkan pin V1. Di sini dia V1 ini dia akan berfungsi untuk menggunakan tombol ataupun switch pada buzzer, yang mana nanti akan mendeteksi apakah bahwa ketika ditekan si pin buzzer itu dalam keadaan on ataupun off. Ini kita buat variabel lokal dengan nama pin data sama dengan param.passInj serial kita print dari si pin datanya. Nah, sini kita gunakan percabangan. Jika pin data sama dengan 1 ataupun dalam keadaan on, maka switch bus sama dengan 1. Namun jika pin data tidak dalam keadaan 1 ataupun on, maka switch bus akan 0 ataupun off. Oh, bukan switch bus, kita buat tadi itu tekan bus ya. Kita ganti tekan bus. Oke, selanjutnya kita buat fungsi dengan nama config blink. Nah, di sini dia akan melakukan konfigurasi kita lakukan kode program untuk mengkonfigurasi di dalam Blink-nya. Di sini kita digital write pin trigger dalam keadaan hidup dengan delay yaitu 100. Nah, untuk delay ini dia dalam satuan milisecond, yaitu setiap dalam Nah, untuk delay ini dia berada dalam satuan milisecond, yang artinya jika kita bentuk dalam detik, maka setiap dalam waktu 0,1 detik pin high yang sebelumnya hidup dalam selang waktu 0,1 detik, maka pin trigger akan mati. Lalu kita di sini buat variabel lokal dengan nama jarak hama. Oke, jarak hama di sini kan dia untuk menghitung jarak. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu
fungsi untuk menghitung si jarak hama, yaitu dengan nama float hit jarak hama. Sini dia akan menghidupkan dari si pin trigger akan dalam keadaan mati. Lalu sini delay microseconds. Sini pin echo dia akan dalam keadaan hidup. Kalau kita buat delay microsecond lagi dalam satuan 10. Lalu pin trigger akan mati. Kita buat variabel dengan nama durasi sama dengan pulse in pin echo height dan akan mengembalikan nilai yaitu durasi kali 0,034 dibagi 2. Oke, untuk fungsi hitung jarak hama sudah selesai. Nah, lanjut kembali pada fungsi config blink. Nah, sini variabel jarak hama dia akan mendapatkan value dari si fungsi hitung jarak hama. Kita masukkan hit jarak hama. Sini ada blink dot virtual right v0, jarak hama. Sini ada percabangan. Jika jarak hama kurang dari 200, maka di sini kita akan membuat nested if yang mana ada percabangan dalam percabangan. Sini dia akan mengecek kembali jika si tekan bus atau dari si tombol ataupun switch dari si bus itu sama dengan 0 atau dalam keadaan mati, maka dia akan mengeluarkan suara dari si buzzernya. Selanjutnya dia akan melakukan blink.virtual right v2,1. Nah, v2 ini nantinya berfungsi untuk menampilkan LED merah pada blink yang kita akan konfigurasikan. Digital right LED merah, high. Nah, di sini lampu merah akan hidup jika jarak hamanya terdeteksi ataupun spin buzzernya hidup. Lalu blink.virtual right v3,0. Nah, sini V3 berfungsi untuk menampilkan kondisi pada LED hijau yang ada pada blink nantinya. Jadi dia jika hama terdeteksi dalam jarak kurang dari 200, maka
si lampu hijau atau LED hijau ini dia nanti akan mati. Selanjutnya sini dalam kondisi else, jika si tekan bass ini sama dengan 1 ataupun dalam keadaan on, maka si buzzer tidak akan mengeluarkan suara. Lalu bling ini sebenarnya sama konfigurasinya, yang mana di sini hanya perbedaannya dia akan menghentikan suara dari si buzzer, namun nantinya si LED merah dia akan tetap menyala karena si hama ini dia masih dalam jangkauan deteksi jarak dari si sensor. Selanjutnya kita buatkan else untuk jika jarak hama itu lebih dari 200 ataupun dalam kondisi else-nya, maka dia sama seperti pada else ini, namun perbedaannya dia hanya LED merah dia akan dalam keadaan mati dan si LED hijau dia akan dalam keadaan hidup karena si hama itu dia tidak terdeteksi oleh jangkauan sensor. Sini kita buatkan serial.println jarak hama di luar jangkauan sensor. Luar jangkauan saja. Oke, selanjutnya kita buat di sini untuk mencetak si jarak hama. Nah, nanti di sininya dia akan mencetak jarak hama jika hamanya terdeteksi oleh sensor di bagian sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi void setup, yang mana setup ini adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali. Sini kita buat serial.begin 11.5.200, lalu bling.begin out, SSID, pass. Lalu pin mode dari LED merah adalah output, pin mode dari LED hijau adalah output, lalu pin mode dari pin trigger adalah output, pin mode dari pin echo adalah input, lalu pin mode dari si pin bus adalah output. Oke, kita masuk ke dalam fungsi loop, yaitu untuk mengulang-ulang dari running dari simulasi. Yaitu sini kita buat delay dengan delay yaitu 1000 milisecond atau 1 detik. Kita panggil fungsi dari si config bling, lalu bling.run, lalu timer.run. Oke. Untuk konfigurasi dari kode program sudah selesai. Selanjutnya kita masuk
ke dalam Blink. Oke, sini kita masuk ke dalam Blink. Di sini saya membuat template-nya ataupun ya membuat template. Di sini saya menggunakan Blink Web karena kan kalau saya membuat Blink dari HP tidak bisa dikarenakan saya sudah membuat template lebih dari 2 sebelumnya, sehingga saya harus membuat template dari web terlebih dahulu, baru nanti saya konfigurasikan dari mulai dari virtual pin maupun koneksi pada widgetsnya nanti saya akan lakukan pada ponsel. Sini saya membuat Oke, sini lanjut membuat konfigurasi Blink. Nah, di sini saya akan nantinya membuat template melalui Blink Web. Dikarenakan kalau saya membuat template pada Blink di ponsel itu tidak akan bisa dikarenakan ada pembatasan dalam pembuatan template melalui Blink ponsel. Jadi sini saya akan membuat template-nya melalui Blink Web dan nantinya saya akan melakukan konfigurasi virtual pin maupun dan widgetsnya nanti saya akan lakukan pada Blink ponsel. Oke, sini saya akan membuat template dengan nama UTS IoT. Kita kartunya ESP32 dengan connection type Wi-Fi. Deskripsi yaitu studi kasus deteksi hama pada pertanian. Kita klik done. Nah, sini sudah selesai. Sini kita lanjut ke buat device-nya, yaitu kita pilih from template, lalu kita pilih template-nya yaitu UTS IoT dengan nama deteksi hama. Kita klik create. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ini untuk mendapatkan kode dari Blink Out Token. Sini kita klik to copy, lalu kita pindahkan ke project walkway-nya. Kita copy. Nah, sini sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi pada Blink ponsel. Namun sebelumnya di sini saya akan run terlebih dahulu apakah terjadi error pada simulasinya. Ini saya coba run. Oh, ada error. Sini ada error. Oke. Itu sepertinya ada kesalahan dalam penulisan kode. Di sini dia kurang huruf K, lalu di sini dia kurang huruf E. Harusnya not T, bukan not tanpa E. Lalu seharusnya sudah. Kita coba run lagi. Error pin bus. Oke, kita cari dulu errornya di mana. Di sini errornya dia kurang pada input atau outputnya. Di sini pin bus kita buatkan dalam keadaan output. Kita coba run, seharusnya sudah tidak terjadi error.
di sini sudah berhasil ya. Nah, nih, jika jarak hamanya itu lebih dari 200 cm atau 2 meter, maka LED hijau akan menyala dan akan menampilkan jarak hama di luar jangkauan. Namun jika kita buat kurang dari 200, maka LED hijau akan mati dan LED merah akan hidup dan suara dari si buzzer akan sekarang kita akan beralih pada konfigurasi blink melalui ponsel. Oke, di sini selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada blink ponsel. Di sini sudah terlihat bahwa sudah ada device dengan nama deteksi hama yang sebelumnya saya sudah buat di blink web. Selanjutnya di sini saya akan membuat virtual pin. Lalu di sini kita pilih data stream, kita create virtual pin data stream. Untuk yang pertama kita buat pin V0 dengan data type integer dengan maksimalnya yaitu 400 sesuai dengan studi kasusnya dengan default value 200. Sini kita buat nama yaitu namanya jarak hama. Untuk units kita buat dalam satuan cm. Kita klik done. Kita create new pada pin V1 dengan data type integer. Max-nya adalah 1. Kita beri nama untuk V1 itu adalah untuk si bagian buzzer untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara dari buzzer. Sini kita beri nama dengan tekan buzzer. Lalu kita klik done. Selanjutnya pada pin V2 kita buat max-nya menjadi 1. Kita buat dengan nama ada hama yang mana nantinya dia akan menampilkan apakah LED merah dalam kondisi hidup atau mati. Kita klik done. Lalu kita create new kembali. Pada pin V3 kita buat max-nya 1. Kita create name-nya yaitu tidak ada hama. Oke. Kita klik done. Oke, untuk pembuatan virtual pin sudah selesai. Selanjutnya kita untuk pembuatan widgets-nya. Pertama, di sini saya akan menggunakan value display. Yang mana value display ini nantinya akan menampilkan jarak dari si hama. Selanjutnya kita tambahkan button untuk melakukan untuk bagian buzzer atau suara dari si buzzer apakah mati atau hidup. Selanjutnya untuk LED kita tambahkan 2 buah LED. Untuk LED ini adalah LED merah, yang mana LED merah akan dalam kondisi hidup jika ada hama yang terdeteksi oleh si sensor. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke value display. Kita pilih choose data stream-nya yaitu V0, mana dia akan menampilkan jarak hama. Kita enter title-nya jarak hama. Kita buat font size-nya X large, alignment tengah. Oke, sudah kelar, sudah selesai. Selanjutnya pada button si buzzer kita pilih data stream-nya yaitu tekan buzzer atau pada pin V1. Ini kita on kan. Lalu untuk modenya kita pilih switch. Jadi kita cukup menekan saja maka dia akan dalam kondisi on.
Jika ini kita klik, maka dia akan dalam kondisi off. Kita lakukan desain, kita beri nama title-nya yaitu tekan buzzer. Alignment pada tengah, font size large, color-nya kita buat warna biru. Oke, selesai. Sebenarnya pada LED ini kita pilih data stream-nya yaitu V2. Kita lakukan desain. Kita buat title ada hama. Alignment tengah, LED color kita buat menjadi warna merah sesuai dengan lampu LED-nya. Selanjutnya untuk LED ini kita pilih data stream V3. Kita lakukan desain. Title-nya tidak ada hama. Alignment tengah, LED color warna hijau. Sesuai dengan LED-nya warna hijau. Oke. Udah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan running pada ponsel. Running walkway-nya. Nah, sini saya akan menjadi 2 buah layar. Yang mana bagian atas adalah layar untuk running simulasi walkway. Ini kita fit terlebih dahulu. Oke. Sini mungkin langsung saya coba run. Sini sudah terlihat bahwa pada terminal si walkway jarak hama terdeteksi 122 cm, yang artinya LED merah dia akan menyala, lalu suara dari si buzzer dia akan hidup. Nah, sini sudah terlihat pada blink ponsel, sini sudah tertulis bahwa jarak hama sudah sama dengan yang ada pada si walkway yaitu 122 cm. Lalu jika pada button tekan buzzer ini kita lakukan klik, dia akan berubah menjadi on dan suara buzzer akan mati. Namun LED merah dia akan tetap hidup, yang menandakan bahwa jarak hama masih dalam jangkauan sensor. Selanjutnya kita buat jaraknya lebih dari 200. Sini 235, 234. Nah, di sini LED hijau dia akan menyala dan pada blink pun dia akan menyala, yang menandakan bahwa jarak hama berada di luar jangkauan sensor. Dan oke, mungkin itu saja. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ataupun secara singkat dan padat untuk proyek yang saya buat ini di dalam sistem ini, yang mana petani mampu mengontrol apakah ada hama yang mendekat pada pertanian yang ia kelola. Jika ada hama yang mendekat pada pertanian yang ia kelola, maka sensor akan mendeteksi bahwasannya
ada hama yang terdeteksi oleh jangkauan si sensor, dan dia akan mengirimkan pesan bahwa ada jarak yang terdeteksi dengan jaraknya sudah tertulis pada blink, dan lampu LED merah akan menyala, lalu suara dari si buzzer akan keluar, dan itu menandakan bahwa adanya hama yang terdeteksi oleh si sensor. Dan si petani pun nantinya dia akan dapat mematikan si sensor melalui blink. Namun jika kondisi dari si LED merah masih menyala di blinknya, maka si hama tersebut masih ada di area pertaniannya. Namun jika si LED hijaunya menyala dan LED merah mati dan suara buzzer pun tidak ada, maka sensor akan memberitahu bahwa hama tidak ada lagi pada pertanian yang ia kelola. Mungkin itu sistem dan proyek arsitektur IoT yang dapat saya buat dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.